Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Laila Ahda dengan NIM 242311133 dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi percobaan yang ketiga pada praktikum kimia, yaitu pemisahan dan juga pemurnian zat. Sebelum kita memasukinya lebih dalam lagi, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih itu campuran. Nah, campuran ini yaitu suatu zat yang terdiri dari dua komponen penyusun atau lebih yang sifatnya berbeda dan juga komposisinya yang tidak sama. Nah, campuran ini terbagi menjadi dua, yaitu ada campuran heterogen dan campuran homogen. Yang pertama tadi yaitu campuran heterogen. Pada campuran heterogen ini merupakan suatu campuran atau dua zat yang jika dicampurkan itu tidak merata dan masih dapat dibedakan ambang batasnya itu. Contohnya seperti lumpur, pasir, tanah. Dan juga yang kedua ada campuran homogen. Nah, pada campuran homogen ini yaitu campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih, tetapi dia itu dapat menyatu dan dapat tercampur rata sehingga tidak terlihat batasnya, seperti air, udara, air laut, dan juga larutan gula. Untuk melakukan pemisahan dan juga pemurnian zat, tentunya kita melakukan cara-cara pemisahannya. Dan sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada destilasi, yang kedua rekristalisasi, yang ketiga kromatografi, dan yang keempat sublimasi. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan apa sih itu destilasi. Destilasi ini pemisahan dan juga pemurnian zat yang dilakukan berdasarkan pada perbedaan titik didih. Misalnya, untuk memisahkan campuran antara alkohol dan juga air. Dan yang kedua yaitu ada rekristalisasi. Nah, rekristalisasi ini pemurnian zat yang dilakukan berdasarkan kelarutan zat dalam jumlah suatu pelarut dan juga berdasarkan perbedaan titik beku. Dan yang ketiga yaitu ada kromatografi. Nah, kromatografi ini teknik pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kemampuan suatu zat yang diserap pada zat tertentu, seperti fase diam tadi, zat tertentunya. Nah, kromatografi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kromatografi kertas, kromatografi kolom, kromatografi gas, dan juga kromatografi lapisan tipis. Dan yang keempat yaitu ada sublimasi. Nah, sublimasi ini yaitu suatu komponen yang apabila itu dipanaskan langsung berubah menjadi uap, dan jika didinginkan dia itu menjadi padat kembali. Dan pada praktikum ini kita itu melakukan 4 percobaan. Yang pertama ada destilasi, rekristalisasi, kromatografi, dan juga sublimasi. Dan yang pertama yaitu ada destilasi. Sesuai yang telah saya jelaskan tadi, bahwa destilasi itu kan pemurnian zat yang dilakukan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dan titik didih pada percobaan ini, titik didih yang memiliki titik didih paling tinggi, dia itu akan terdestilasi terakhir. Sedangkan titik didih yang titik didihnya rendah, itu akan terdestilasi lebih dahulu. Dan pada proses ini, titik didih kita tuh melakukan destilasi pemisahan antara alkohol dengan air. Ya, dan alkohol ini memiliki titik didih yang lebih rendah daripada air, sehingga alkohol terlebih dahulu terdestilasi daripada si air tadi. Karena alkohol memiliki titik didih 78 derajat Celcius, sedangkan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Yang kedua yaitu rekristalisasi. Pada proses rekristalisasi ini itu kan ada melibatkan garam yang sebelum dicampur air itu bentuknya seperti padatan. Setelah dicampur air dia itu dalam larutan yang cair. Lalu ada juga CuSO4. CuSO4 ini sebelum dilarutkan air dia juga berbentuk seperti padatan. Setelah dipadatkan setelah dicairkan, dilarutkan dengan air, dia akan berbentuk cair juga tapi warnanya biru.
Nah, pada proses ini kan dilakukan pembakaran, ya, dibakar supaya garamnya itu menguap dan kristalisasi, terjadinya proses kristalisasi. Dan pada yang proses garam tadi itu setelah dipanaskan itu berbentuk seperti padatan, berbentuk kristal juga, namun warnanya itu putih bening seperti garam pada umumnya. Dia berubah bentuk seperti itu lagi. Dan pada yang di CuSO4 ini tadi terbentuk juga padatan kristal tetapi juga berwarna biru muda. Dan CuSO4 ini mengkristal terlebih dahulu daripada garam karena CuSO4 ini memiliki titik beku yang lebih besar daripada si garam. Dan yang ketiga yaitu adalah proses kromatografi. Dan pada proses kromatografi yang saya lakukan pada praktikum ini yaitu menggunakan kertas dan juga satu tinta twin pen berwarna hitam, hanya satu jenis saja. Dan pada proses ini sebelumnya kertas tersebut dicelupkan dulu dan sehingga pelarutnya itu akan naik ke atas. Setelah itu baru dititikkan pada kertas itu tintanya, dan lama-kelamaan ketika dicelupkan lagi itu tinta tersebut akan naik perlahan-lahan. Saya akan mengambil contohnya sebentar. Nah, seperti inilah hasil dari kromatografi kertas yang saya lakukan di praktikum kelompok saya. Seperti ini ya guys, bisa dilihat. Dan terima kasih. Dan sekarang lanjut yaitu pada proses sublimasi. Tadi sedikit ketinggalan, mohon maaf. Pada proses kromatografi ini kita juga mencari rumus RF. Dan rumus RF ini yaitu jarak tempuh komponen dibagi jarak tempuh eluen, di mana fase diam itu adalah zat padat, sedangkan fase gerak itu adalah alkohol, yang membuat si noda spidol tadi lama-kelamaan akan mengalami pemisahan warna sehingga timbul beberapa jenis warna dari satu jenis spidol ini tadi. Ini ya guys hasilnya. Dan selanjutnya yaitu adalah proses sublimasi. Nah, pada proses sublimasi ini naftalen, naftalen bukan garam, sorry. Naftalen. Dan naftalen ini yang telah dipanaskan akan menjadi gas lalu mengendap lagi menjadi kristal yang menempel pada corong-corong yang telah dipanaskan tadi. Itu tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.